Ketegangan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat terus meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar jalur perairan strategis Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute utama ekspor energi dunia. Iran merespons peningkatan tekanan politik dan militer dari Amerika Serikat dengan memperkuat kesiapan pertahanan melalui pengerahan drone militer atau rudal, hingga latihan tembak langsung di perairan tersebut. Lantas seperti apa situasi yang sebenarnya terjadi di wilayah Timur Tengah? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di One News Teropong. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Ketegangan ini diawali saat Amerika Serikat yang ikut campur terkait situasi Iran yang sedang bergejolak dengan banyaknya warga yang melakukan protes ke pemerintah. Dimulai dari hal itu tentunya Iran langsung naik pitam, pasalnya Amerika Serikat yang juga diyakini mendalangi kerusuhan warga yang melakukan protes di pusat kota Teheran. Kini Teheran dilaporkan telah memasukkan sekitar 1.000 unit drone tempur strategis buatan dalam negeri ke dalam struktur militernya sebagai bagian dari kesiapan menghadapi ancaman Amerika Serikat, khususnya di wilayah Selat Hormuz. Latihan militer dengan tembakan langsung pun dijadwalkan dilangsungkan dalam beberapa hari mendatang pada awal bulan ini. Drone-drone ini merupakan bagian dari taktik perang asimetris Iran yang berfokus pada penggunaan kendaraan udara tak berawak untuk pengawasan, serangan presisi, dan tekanan psikologis terhadap musuh. Pemerintah Iran diam-diam mulai meningkatkan kesiapsiagaan militernya di tengah memanasnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Media lokal Al Arabiya melaporkan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut baru saja menerima kiriman 1.000 unit drone tempur yang kemudian didistribusikan ke berbagai cabang militer Kamis 29 Januari 2026. Hingga kini, otoritas militer Iran belum mengungkap secara rinci jenis dan model spesifik dari 1.000 drone yang baru diterima tersebut. Namun berdasarkan pola pengadaan dan pernyataan resmi militer Iran, drone yang dimaksud mencakup beberapa kelas utama, yang selama ini menjadi tulang punggung kemampuan udara tak berawak Teheran. Di antaranya drone pengintai ISR dan drone tempur bersenjata yang dirancang untuk memperkuat pertahanan dan serangan Iran. Pengiriman drone ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan dan respons cepat Iran menghadapi kemungkinan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat yang memanas. Mengingat belakangan ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap melontarkan ancaman terkait serangan militer jika Teheran menolak menyepakati perjanjian baru terkait program nuklirnya. Meski serangan belum terjadi, namun mengantisipasi ancaman tersebut, Iran mulai memperkuat ketahanan militernya.
Melihat langkah cepat Iran yang langsung menyiapkan 1.000 drone tempur, tentunya Amerika Serikat tidak mau kalah. Pentagon langsung membuat laporan ke Presiden Donald Trump bahwa pasukannya yang sudah berada di Timur Tengah siap untuk membombardir Teheran. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pentagon Pete Hegseth dengan seraya menyebut siap melaksanakan keputusan apapun dari Presiden Donald Trump termasuk opsi menyerang Iran, guna memastikan Teheran tidak memiliki kemampuan membuat senjata nuklir. Venezuela. I want to just thank General Kane and staff. The job that they've done is incredible. Nobody's ever seen it. Kepala Pentagon Pete Hegseth menyatakan militer Amerika Serikat siap melaksanakan keputusan apapun dari Presiden Donald Trump, termasuk opsi menyerang Iran, guna memastikan Teheran tidak memiliki kemampuan membuat senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan Hegseth dalam laporan kepada Trump saat rapat kabinet. As a result, we're having to rebuild how our President Trump said we're not going to nuclear. Ia menyebut kekuatan militer Amerika Serikat saat ini telah terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah dekat wilayah Iran. Tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere. Hegseth menegaskan Iran tidak seharusnya mengejar kemampuan nuklir dan militer Amerika Serikat siap menjalankan instruksi presiden, seperti dikutip Reuters Jumat 30 Januari 2026. Should not pursue nuclear capabilities. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan Trump masih meninjau berbagai opsi dan belum memutuskan apakah akan melancarkan serangan terhadap Iran. Ketegangan kedua negara meningkat menyusul tindakan keras aparat Iran terhadap gelombang protes dalam beberapa pekan terakhir. Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan bertindak jika Iran terus menewaskan demonstran. Meski aksi protes nasional terkait tekanan ekonomi dan penindasan politik dilaporkan mulai mereda. Trump juga menyatakan Amerika Serikat akan bertindak jika Iran melanjutkan program nuklirnya setelah serangan udara pada Juni 2025 oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama Iran. Di sisi lain, Iran melaporkan telah menerima sekitar 1.000 unit wahana udara nirawak atau drone baru yang didistribusikan ke berbagai cabang angkatan darat. Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Amir Hatami, menyatakan penambahan tersebut bertujuan memperkuat keunggulan strategis dan kesiapan menghadapi potensi konflik di tengah situasi yang dinilai semakin mendekati perang dengan Amerika Serikat. Menurut laporan Tasnim News, drone-drone tersebut dikembangkan oleh spesialis Angkatan Darat bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Iran. UAV tersebut dirancang untuk misi ofensif, destruktif, pengintaian, dan peperangan elektronik dengan kemampuan menargetkan sasaran tetap maupun bergerak di darat, laut, dan udara. Sementara itu, juru bicara militer Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akram Minia, memperingatkan bahwa respon Teheran terhadap tindakan Amerika Serikat tidak akan terbatas. Ia menyebut kapal induk Amerika Serikat memiliki kerentanan serius dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk berada dalam jangkauan rudal jarak menengah Iran.
Akraminia menegaskan setiap kesalahan perhitungan akan dibalas dengan respon tegas dan segera. Di tengah tensi yang memanas, tiba-tiba pejabat tinggi Iran melaporkan bahwa pihak yang mendapatkan kemajuan untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Meski demikian, Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melancarkan serangan militer. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan konflik yang lebih luas akan merugikan Iran dan Amerika Serikat. Pejabat keamanan tertinggi Iran mengatakan kemajuan telah dicapai dalam negosiasi dengan Amerika Serikat pada Sabtu, 31 Januari 2026. Meski demikian, Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melancarkan serangan militer. Sementara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan konflik yang lebih luas akan merugikan Iran dan Amerika Serikat. Panglima Militer Iran, Amir Hatami, sebelumnya telah memperingatkan Amerika Serikat dan Israel agar tidak melakukan serangan apapun. Menurutnya, pasukan Iran dalam kesiapan defensif dan militer penuh untuk merespons. Dia menuturkan teknologi dan keahlian nuklir Iran tidak dapat dihilangkan. Dengan meningkatnya ketegangan, pihak berwenang Iran segera membantah bahwa beberapa insiden pada Sabtu terkait dengan serangan atau sabotase apapun, mereka mengeklaim ledakan itu disebabkan oleh kebocoran gas. Pada Jumat, 30 Januari 2026, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan IRGC akan melakukan latihan tembak selama 2 hari di Selat Hormuz. Sebagai pusat transit utama untuk pasokan energi global. Dalam sebuah pernyataan, CENTCOM memperingatkan IRGC agar tidak melakukan perilaku yang tidak aman dan tidak profesional di dekat pasukan Amerika Serikat. Hal itu menuai kritik dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
Ketegangan di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekedar persaingan militer, tetapi juga simbol persaingan strategis yang lebih luas di Timur Tengah. Dengan Iran memperkuat kekuatan drone, rudal, dan kehadiran militer di kawasan strategis ini, dunia kini dengan cermat mengamati setiap langkah kedua negara yang berpotensi menentukan arah keamanan global di tahun-tahun mendatang. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.